Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wahtasha arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qudrati dzatika fi kulli waqtin amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, para hadirin hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan tasih dikasih kesempatan kangge ngelampahi setunggalipun kewajiban ngelajengaken pengaosan kitab Ihya Ulumuddin yang dianggit oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Niki suatu kesempatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tidak lupa saya mengingatkan dawuhipun Al-Mahfurlah Kiai Makhrus Ali Lirboyo, ilmu niku diriyadoi kalih boten diriyadoi hasilnya benten. Ilmu niku diriyadoi kalih boten diriyadoi hasilnya niku benten, terutama barokah. Seutama-utama riyadohnya ilmu itu adalah istiqomah. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi istiqomah. Amin Allahumma amin. Keranten ngaos ihya niki nek ngapunten nggih nek mboten saged istiqomah niku kepedhot-pedhot napa niki libur-libur niku kadang ngeblank nggih. Kula piyambak nggih kepotong ngeten kok. Niki ya napa kalau wingi nggih sing ngeten. Terus karena ini juga kitab besar nggih, berjilid-jilid. Mugi-mugi mawon kula panjenengan diparingi kekuatan, hidayah, inayah saking Allah. Saged ngatamaken ihya ni. Amin Allahumma amin. Lajengaken tasik juz pertama halaman 208 nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Allahu yassir wa'in. Niki tasik nerangaken bagaimana lafadz fikih itu bergeser dari makna aslinya, dari makna yang dulu difahami oleh para salafus soleh dan generasi para sahabat. Jadi fikih itu berangsur-angsur maknanya berganti. Bergantinya tidak menjadi sesuatu yang sebaliknya ataupun sesuatu yang bertentangan, tetapi dia menjadi semacam ditakhsis, ya, dikhususkan pada persoalan yang spesifik, yang kecil, yang cakupannya lebih sempit daripada asal muasalnya. Itu yang sudah kita beberapa pertemuan kemarin kita ngaji bersama. Jadi makna fikih
Itu tidak hanya tentang fatwa-fatwa, tapi fikih itu luas sekali, mencakup sesungguhnya fikih adalah ilmu akhirat, kata Imam Ghazali. Disampaikan kemarin dalil-dalilnya dan riwayah-riwayahnya. Bagaimana kata fikih di dalam Al-Quran maupun kata fikih di dalam hadis itu bukan cuma merujuk pada fatwa, tapi justru lebih banyak tentang ma'rifatullah, pemahaman agama, bahkan ilmu batin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam la yafqahu baris ke pinten iki? Satu keempat dari bawah. Niki. Qala sallallahu alaihi wasallam la yafqahul abdu kullal fiqh hatta yamqatan nas fi dzatillahi wa hatta yara lil Qur'an wujuhan kasiratan. Wala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yafqahu ora pinter fikih. Dia tidak mengerti fikih. Seseorang tidak tahu fikih. Al abdu sapa kawula. Kulal fikih kelawan sekabehane fikih. Tidak tahu tentang fikih, bahkan keseluruhan fikih seorang hamba hatta sehingga yamqatan nas benci sapa abdi ing menungso fi dzatillahi mriki saged dimaknani mencela napa nggih maitu menungso fi dzatillahi krana zat Allah Subhanahu wa taala. Karena bermaksud mensucikan Allah taala. Hatta yara lan hingga ningali sapa abdi lil Qur'ani marang Al-Qur'an wujuhan ing pira-pira wajah kasiratan kang akeh. Terus Kanjeng Nabi dawuh tidak faham tentang fikih, tidak pinter seseorang tentang fikih, seorang hamba, bahkan kullal fikih, keseluruhan dari fikih, sehingga orang itu mencela manusia di dalam zat Allah, artinya mensucikan Allah di satu sisi, dan di sisi yang lain dia mampu memahami Al-Quran dari banyak sudut pandang, dari banyak takwil dan tafsir. Lil Qur'ani wujuhan kasiratan. Artinya di dalam hadis ini orang yang mencela manusia supaya tujuannya mensucikan Allah, ini pemahaman tentang ketauhidan. Jadi tidak bisa dianggap orang itu pinter fikih kalau dia tidak menguasai ilmu tauhid, pengesaan Allah, kemahasucian Allah, sifat-sifat maha tunggalnya Allah. Ternyata justru mencakup tauhid juga. Walaupun mungkin tidak porsi yang banyak. Wa hatta yarolil Qur'ani wujuhan kasiratan, dan sampai seseorang itu bisa melihat, memahami
isi kandungan Al-Quran dengan berbagai sudut pandang tafsir dan takwilnya. Karena Al-Quran itu kata ulama seperti intan permata itu ya. Intan permata itu kan dibolak-balik, diputer-puter, sudut manapun namanya batu intan permata itu akan memancarkan sinarnya. Maka Al-Quran itu jangan hanya dipandang dari satu sisi kalau bisa. Ada sisi-sisi yang lain dipandang dari sudut manapun seperti intan, Al-Quran akan memancarkan nurnya. Al-Quran bisa memberikan petunjuk hidayah, ilmu dan sebagainya. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, takwil Al-Quran itu bisa mencapai 71.000 takwil. 71.000. Jadi kalau ada tafsir maudhu'iyah misalnya, tematik, itu hanya satu sisi. Ada tafsir ahkam, itu dua sisi. Ada tafsir sufistik, memandang ayat-ayat dari sisi tasawuf, seperti yang dilakukan Ibnu Arabi misalnya. Itu hanya baru dari beberapa sisi. Tafsir maudhu'iyah saja, kitab-kitab tafsir itu sudah berjilid-jilid tidak karu-karuan. Itu hanya baru dari satu sisi. Tafsir ahkam tentang hukum-hukum, betapa banyak ulama-ulama menulis kitab tafsir ahkam. Itu baru satu sisi ahkam. Sudah macam-macam kitabnya berjilid-jilid, kita sampai tidak sempat ngaji bahkan. Apalagi kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu 71.000. Betapa luar biasa kandungan Al-Quran itu. Makanya agak aneh kalau misalnya di sekitar kita, lingkungan kita itu seolah-olah ya, ini kesannya surat Yasin misalnya itu seolah-olah identik dengan kematian. Identik dengan tahlil, ya kan? Ziarah kubur. Seolah-olah Yasin itu identik dengan kematian. Padahal kandungan surah Yasin itu tidak hanya, sepertinya malah sedikit sekali membicarakan tentang kematian. Di situ ada tentang sains, ilmu pengetahuan, ada tentang ketauhidan, macam-macam di dalam satu surah itu Yasin. Tapi kan kita jarang ya menemukan ada kajian atau seminar misalnya memandang ilmu pengetahuan dari sudut pandang surat Yasin misalnya. Kan jarang sekali. Biasanya kalau sains ilmu pengetahuan itu Al-Mu'minun misalnya itu. Kalau di kitab-kitab yang tafsir ilmu Al-Mu'minun, kemudian kalau bicara tentang kiamat seolah-olah di Al-Ghasyiyah dan sebagainya. Padahal di Yasin juga ada tentang pembicaraan tentang hari akhir, hari kiamat. Bayangkan, jadi satu surah saja kita sudah ndak ngelontok, ya, ndak mentas untuk mengkaji satu surat. Akhirnya sampai ada kitabnya tafsir Yasin, itu baru dari satu ulama. Dulu kan sudah ngaji di sini di almarhum Abah, tafsir Yasin. Itu juga baru dari satu sisi.
Makanya di hadis ini ketika seseorang itu bisa sudah melihat ya, Al-Quran tidak hanya dari satu sisi takwil atau tafsir, berarti dia sudah tergolong faqih itu. Di kalimat sebelumnya pensucian Allah itu dengan tauhid. Jadi ditambahi dengan hadis ini jelas bahwa dulu fikih itu menurut pemahaman Kanjeng Nabi, pemahaman sahabat dan tabi'in, fikih itu tidak sebatas tentang fatwa-fatwa seperti sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya aidan lan den critakake apa hadis kelawan malih mauqufan hale hadis mauquf ya. Hadis mauquf itu berarti kan hanya disandarkan pada sahabat hadisnya, tidak sampai ke Kanjeng Nabi. Ala Abi Darda, saking sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ma'a qaulihi ing dalam sertane dawuh sapa Abu Darda, summa yukbilu ala nafsihi, summa mengko kari-kari padha yukbilu sapa abdi, padha madhep sapa abdi ala nafsihi ing atase awak dhewe ne abdi, fayakunu mengko ana sapa abdi laha marang nafsu iku asyadda luwih banget maktan opone bencine ngecam. Benci marang nafsune. Waqat lan teman-teman sa'ala firqat as-subhi lan dawuh ditakonake sa'ala takon firqat as-subhi, berarti firqat as-subhi yang bertanya. Al-Hasan ing Hasan, maksudnya Hasan ten mriki Hasan Al-Basri ya, radhiyallahu an. Jadi banyak kitab-kitab tasawuf itu kalau hanya disebutkan Al-Hasan itu selalu merujuknya pada Hasan Al-Basri, terutama kitabnya Imam Ghazali itu seringkali hanya menyebut Al-Hasan, tapi itu merujuknya pada Hasan Al-Basri, seorang pembesar tabi'in, gurunya para sufi, gurunya para ahlul fikih ya. Jadi tabi'in itu ada beberapa kitab mengulas ada 3 pembesar tabi'in. Ini yang kita semua harus paham, jadi harus sudah di luar kepala. Tabi'in itu pembesarnya ada 3. Di di Yaman itu ada Uwais Al-Qarni, kemudian di Madinah itu ada Sa'id bin Musayyab, kemudian di daerah Irak itu ada Hasan Al-Basri. Jadi pembesarnya ada 3 ini yang masyhur. Bahkan ada satu di dalam kitab lupa, sampai dibahas kira-kira di antara 3 ini mana yang paling mana utama, yang paling mulia, kira-kira begitu. Sampai ada perdebatan seperti itu. Karena Hasan Al-Basri ini juga muridnya tersebar di mana-mana, sanadnya bersambung baik dari sisi tasawufnya maupun fikihnya. Rabi'ah Al-Adawiyah juga berguru pada Hasan Al-Basri. Lalu kemudian Fudail bin Iyad katanya ya. Walaupun sempat ke Sufyan As-Tsauri juga. 3 ini, Uwais Al-Qarni di Yaman itu terkenal karena bukan dari ilmunya tapi karena salamnya Kanjeng Nabi kepada Uwais Al-Qarni, walaupun tidak pernah ketemu,
Dan sahabat utama sekelas Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diwasiati minta doa pada Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Sahabat Umar sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sering dijuluki gerbangnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau Kanjeng Nabi adalah kota, negara ilmu pengetahuan, gerbangnya itu Sayyidina Ali. Lu kok sampai dimintakan doa? Harus minta doa pada Uwais Al-Qarni. Lalu Sa'id bin Musayyab ini menantu dari Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab atau bisa dibaca Sa'id bin Musayyib, sama. Beberapa kitab ada yang menyebut Sa'id bin Musayyib, ada yang Sa'id bin Musayyab, tapi sama dari segi balaghahnya katanya sama aja. Dibaca Musayyab atau Musayyib bisa. Ada yang mengatakan dia menantu Abu Hurairah. Beberapa riwayat, tapi yang intinya dia adalah murid kesayangan Abu Hurairah. Tapi memang uniknya Sa'id bin Musayyab ini hadis yang beliau sampaikan itu mesti mursal. Maksudnya itu mursal itu kan sanad itu rawi an dari sampai Kanjeng Nabi. Lah dari Sa'id bin Musayyab niki ke atasnya, karena beliau tabi'in berarti kan sahabat. Dari atasnya beliau sahabat baru Kanjeng Nabi. Tapi hadis yang dari Sa'id bin Musayyab ini mesti langsung dari beliau qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada an Abu Hurairah atau an Ibnu Umar misalnya, tidak ada. Itu makanya secara status itu mursal, karena beliau jarang sekali menyebutkan atau mungkin tidak ada. Nah, tetapi walaupun kenyataannya seperti itu, para ulama sudah maklum, sudah faham semua bahwa Sa'id bin Musayyab ini adalah murid kesayangan sahabat Abu Hurairah. Jadi pasti hadis-hadis yang dia sampaikan itu adalah dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini adalah sahabat terbesar yang meriwayatkan hadis terbanyak. Bahkan lebih banyak dari Ibnu Umar, dari Siti Aisyah, jauh daripada Abu Hurairah. Yang paling banyak hadis itu dari Abu Hurairah. Nah, muridnya Abu Hurairah yang paling pintar itu Sa'id bin Musayyab. Jadi 3 pembesar tabi'in ini, Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyab, Uwais Al-Qarni, kemudian satu lagi kalau mau ditambahkan itu Sufyan As-Tsauri. Kalau misalnya di kitab-kitab jenengan baca kitab kuning atau baca kitab yang lain selain Ihya, misalnya ada Hasan, itu merujuknya pada Hasan al-Basri. Tapi kalau hanya Sufyan, biasanya Sufyan As-Tsauri. Kalau konteksnya pembahasannya adalah generasi awal Islam, tabi'in. Waqad sa'ala Firqat As-Subki, bertanya Firqat As-Subki Al-Hasan kepada Hasan al-Basri, anis syai'i fa'ajabahu, bertanya anis syai'i yang saking suwiji-wiji, fa'ajabahu mongko jawab sapa Hasan. Bertanya lalu dijawab oleh Hasan al-Basri. Faqala mongko dawuh Firqat, innal fuqaha yukhalifunaka. Jadi Firqat As-Subki ini bertanya suatu hal tentang fikih,
Lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri. Lalu jawaban yang disampaikan Hasan Al-Basri ini ternyata ditimpali oleh firqat innal fuqaha yukhalifunaka. Setune wong-wong ahli fikih, fuqaha ahli fikih kabeh iku yukhalifunaka padha berbeda pendapat. Panjenengan Syekh bertanya tentang fikih, dijawab sama Syekh Hasan Al-Basri, lalu ditimpali. Tidak seperti itu. Banyak kan para fuqaha memahami fikih itu tidak seperti jenengan, beda pendapat. Faqala mongko dawuh Al-Hasan sapa Hasan rahimahullah, sakilatska ummuka furaykit, muga-muga sakilatska muga-muga kelangan anak ing sira ummuka sapa ibu sira, ya furaykit, he furaykit yang cilik. Wahal ra'aita lan ana ta weruh sira faqihan ing wong kang ahli fikih bi ainika kelawan pandangan sira, kelawan meripat sira. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang fakih itu? Kamu sudah menyaksikan sendiri kan? Istilahnya gitu. Innamal faqihu ing setuhune pemestine utawi wong kang alim fikih iku zahidu fid dunya, wong-wong kang zuhud ing dalam donya. Ar-raghibu fil akhirah, kang demen ing dalam akhirat. Al-basiru bidinihi, kang waspodo bidinihi kelawan agamane fakih. Al-mudawimu ala ibadati rabbih, wong-wong kang dawam ngelanggengake ala ibadati ing atase ibadah rabbih marang pangerane fakih. Al-wari'u kang warok ngrekso saking barang kang haram lan subhat. Al-kaffu nafsahu kang nyegah sapa fakih ing nafsahu awak fakih. An a'radil muslimin saking napa niki kecek aradi membicarakan al muslimina wong Islam kabeh. Al-afifu kang ngrekso an amwalihim saking pira-pira bondone muslimin. An-nasihu lan napa nasihat niku karep bagus, mengharapkan kebaikan, keselamatan li jamaatihim marang jamaah muslim. Walam yakul lan orang ucap sapa Hasan fi jami'i ing dalam sekabehane dalika mengkono-mengkono dawuh niku wau al-hafidu li furu'il fatawi. Dan tidak ada Imam Hasan Al-Basri di dalam penjelasannya tentang seorang yang faqih itu menyebutkan al-hafidu li furu'il fatawi, ngerekso marang furu' pira-pira cabang al-fatawi fatwa. Jadi tidak ada. Seolah-olah justru jauh sekali kalau kita hanya terpaku pada fatwa ya. Ada hukum-hukum yang cabang-cabang itu fikih dulunya tidak seperti itu. Bahkan yang pertama disebut adalah innamal faqihu zahidu fit dunya. Dia zuhud pada dunia.
Lalu raghibu fil akhirah, demen marang akhirat. Jadi kalau sekarang fikih itu identik dengan fatwa-fatwa, ini sudah pada zamannya Imam Ghazali, apalagi zaman sekarang itu sudah bergeser jauh sekali, semakin menyempit makna fikih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walastu aqulu lan ora ana ingsun iku ngucap sapa ingsun inna ismal fikih ing setuhune asma fikih itu ikul lam yakun mutanawilan, ora ana apa ismu fikih iku bisa yonani lil fatawi marang pira-pira fatwani ulama fil ahkami dhahira ing dalam pira-pira hukum kang dhahir. Walakin kana tetapi karena ada bitariqil umumi, asma fikih niku marang nganani dalan keumuman, secara keumuman wasyumulilan keseluruhan au bitariqil istidba utawi kelawan dalan ittiba, jadi mengikuti. Jadi sangat dari penjelasan Imam Hasan ini justru tidak ada fatwa-fatwanya sama sekali. Orang yang disebut dulunya faqih itu tidak ada. Jadi itu hanya cabang yang sangat kecil dari fikih. Justru fokusnya adalah pada zuhud dan mengejar akhirat ilmu fikih. Fakana mongko ono itlaquhum oleh ngucapake ulama salaf lahu marang fikih alal ilmi akhirat ing atase ilmu akhirat iku aksara luweh akeh. Jadi justru mayoritas ulama-ulama itu menyebutkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu akhirat. Fabana mongko pertelo mongko jelas min hadat takhsisi saking iki takhsis ya, pengkhususan talbisun apa campur aduk. Maka dari adanya pengkhususan menjadi hanya fatwa-fatwa itu, sehingga makna aslinya ini menjadi campur aduk ya, seolah-olah fatwa-fatwa jadi enggak jelas. Ba'asan nas napa niki? Talbisun apa campur aduk ba'asan nas kang ndorong apa al talbis niku campur aduknya annasa ing para menungso alla tajarrudilahu ing atase mempeng hanya tertuju pada al fatwa, fatawi, ilmu fatwa. Jadi karena campur aduknya ketidakjelasan makna yang semakin bergeser itu, karena tahsis itu, sehingga orang menjadi terfokus pada fatwa-fatwanya. Wal i'radilan mengone masyarakat an ilmil akhirah saking ilmu akhirat. Tidak lagi terfokus pada ilmu akhiratnya, ilmu batin, membersihkan hati, tidak lagi fokus. Justru fokus tentang sengketa, jual beli dan sebagainya. Wa ahkamil qulubilan pira-pira hukume ati, al qulubi pira-pira ati. Tidak lagi melihat amaliyah kolbu hanya sebatas amaliyah dohir. Wa wajadulan padha nemu sapa annasu ala dzalika ing atase mengkono tajarrud mu'inan ing perkara kang bantu minat tabai saking watak tabiat fa inna ilmal batin mongko setuhune ilmu batin iku ghamidun
jero banget ya, karena ilmu batin itu sangat dalam. Wal amalu lan setuhune ngamalake bihi kelawan ilmu batin iku asirun angel. Kebetulan ilmu yang menyangkut hati tentang zuhud itu angel untuk diamalkan. Lah makna yang semakin bergeser, bercampur-campur, yang semakin membuat manusia itu tertarik pada ya hanya sebatas fatwa-fatwa sajalah gitu. Karena susah juga untuk mengamalkan ilmu akhirat ini. Ya misalnya zuhud pada dunia. Ya, zuhud ini enak diomongkan. Ya, enak diceramahkan, tapi prakteknya susah sekali. HP-nya orang tuanya dibanting anaknya saja sudah gerutu, muring-muring kan, ayah ibunya ini. Mobil kita diserempet di jalan udah mencak-mencak, bengkerengan kan. Itu tanda bahwa zuhud itu memang ya enak diceramahkan, enak dikhutbahkan, tapi susah untuk diamalkan. Nah, manusia nafsunya ini menghindari yang susah-susah. Nafsunya ketemu nafsu, ketemu dengan apa ini, campur aduknya fikih tadi, makna fikih. Ya udah, akhirnya semakin fikih semakin terpojokkan, terkhususkan pada fatwa. Orang-orang menekuni fatwa karena gampang, enak, mudah. Oh halal haram, tinggal mengucapkan saja. Ya, mempelajarinya, dalil-dalilnya banyak, bisa dilihat kasat mata. Nah, jadi kedalaman ilmu batin justru memang akhirnya menjadi dihindari oleh orang awam pada umumnya, orang pencari ilmu itu. Watawassalu bihi lan setuhune nggawe wasilah lantaran kelawan ilmu batin ila tolabil wilayah, marang nuprih mencari wilayah kekuasaan, wal qadai lan ngukumi masyarakat, qadi hakim. Ilmu fikih yang hanya terpusat pada fatwa itu justru membuat orang gampang dapat kekuasaan ya. Wal qadai tadi hakim, menjadi qadi pada masa itu jadi hakim. Lah orang jadi hakim diangkat negara jadi kepala kehakiman, kepala pengadilan kan dapat gaji, dapat prestis, dapat reputasi. Wal jahilan pangkat, wal malilan arto, gaji, tunjangan dan sebagainya. Iku muta'adziron ewo. Kalau ilmu batin untuk mencari halal ini, mencari kekuasaan, jadi kepala kejaksaan, jadi kapolri, susah. Ya, masa kepala BNN harus dicari orang yang zuhud, kan enggak ada. Lalu jadi mencari jadi menteri, perdana menteri, mencari gaji enggak ada. Susah. Buat ilmu batin itu enggak bisa. Maka keadaan yang seperti itu ya, tadi campur aduknya makna fikih, kemudian ada keadaan realita di masyarakat bahwa ilmu batin susah untuk nyari kerja, susah dapat proyekan, semakin membuat orang menghindari ilmu batin ini sehingga fokus pada fatwa-fatwa. Akhirnya bergeser lama-lama fikih itu betul-betul
semakin sempit pada fatwa-fatwa. Fawajada syaiton mongko nemu sapa syaiton ing majalan panggonan melbu litahsini marang bagus apa membagus-baguskan, mendekorasi. Jadi setan akhirnya menemukan celah gitu nggih. Fawajada syaiton majalan celah untuk masuk. Nah, ini masuk ini. Ada realita yang seperti itu. Orang-orang yang menekuni ilmu batin itu susah mendapatkan wilayah, kekuasaan, mendapat proyek, jabatan. Di satu sisi juga ilmu fikih apa itu maknanya semakin lama semakin campur aduk karena mungkin ilmu apa ulama-ulamanya seperti Syekh Hasan Basri, Sufyan Tsauri semakin meninggal kan, dicabut ilmu oleh Allah pelan-pelan sehingga maknanya semakin tidak ada yang ngawal fikih ini bagaimana aslinya. Banyak hal itu akhirnya membuat setan menemukan celah. Wah, ini saya bisa masuk. Lalu litahsin, setan mendekorasi, membuat bagus ya. Dihiasi, itu kan ciri khas iblis atau setan itu kalau menggoda manusia kan begitu. Jarang sekali iblis itu terang-terangan kamu korupsi yo, enggak. Hati kita akan langsung nolak. Tapi kalau didekorasi atas nama kebutuhan misalnya begitu. Atas nama iki lumrah kok, enggak gak apa-apa. Ngoten lho. Kadang-kadang nyeret pelan-pelan dengan tahsin membagus-baguskan ini yang bahaya. Begitupun kalau kita ini laki-laki disuruh jaga pandangan mata kan begitu ya. Di hadis diterangkan kita kalau melihat bentuk lekuk tubuh wanita laki-laki ini, setan itu langsung menclok di situ. Misalnya lihat bokong ya tiba-tiba bokongnya itu kayak menarik gitu misalnya. Sebetulnya kalau kita katakanlah menikah dengan orang itu biasa saja sebenarnya. Tapi karena itu bukan muhrim dan kita melepaskan pandangan itu tanpa kontrol, setan duduk di situ di bokongnya, di jawil-jawil, dul kayak menarik gitu kan, litahsin. Jadi dibikin seolah-olah itu menarik, padahal biasa saja. Ketemu dengan cewek, manis rek arek iku. Padahal ketika kita atau mungkin sudah akrab, sudah berteman, bahkan mungkin sudah menikah ya biasa saja. Seolah-olah tidak ada bagus-bagusnya kan gitu. Nah, itu pinternya iblis atau setan itu membuat bagus, mendekorasi sesuatu yang sebetulnya itu hina, bahkan sangat tidak terpuji, dosa, dikemas, dibungkus seolah-olah itu baik, seolah-olah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, sama bujukan setan tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama juga begini, dengan cara litahsin, karena menemukan celah itu tadi. Litahsin idalika mengkono-mengkono tajarud fil qulubi ing dalem piro-piro ati biwasitoti kelawan lantaran tahsisi ismul fikhi, dengan cara mentahsis isim atau asma fikih alladhi huwa ismun kang utawi alladhi iku asma ismun mahmudun, sebetulnya adalah asma yang agung fi syar'i ing dalam syarak. Jadi akhirnya setan bisa menemukan celah itu, ndak apa-apa, berarti wis semakin bergeser. Lalu realita kehidupan itu memang sulit ya,
Kalau kita menjadi orang yang pengamal ilmu batin itu sulit dapat pekerjaan, sulit dapat jabatan, tidak terasa. Akhirnya kita semakin lama semakin dicocok no nafsu nih kalau setan nih, digatuk no kali nafsu, hati sama nafsunya, sudah. Akhirnya semua orang karena rata-rata orang awam pasti mengikuti nafsunya, tidak terasa. Ini salah satu penggambaran yang luar biasa sebetulnya dari Imam Ghazali, bagaimana proses suatu ilmu itu kemudian bergeser tidak hanya dari sisi ilmiahnya, tapi juga dari sisi ada realita di lapangan, kemudian memang bagaimana ditambahi dari sisi batinnya, iblis juga campur di situ, karena tugas iblis itu mengaburkan antara yang hak dan yang batil, mesti dibikin abu-abu. Kalau jelas antara yang hak dan batil, manusia itu gampang membedakan. Kisah benar, bisa. Tapi kalau dibikin abu-abu, itu mesti kebeluwe gitu. Makanya kemudian di dalam kajian-kajian tasawuf itu ada sikap wirai, warok, menjaga hati-hati pada hal-hal yang sifatnya abu-abu. Tidak jelas iki tek sopo, iki tekmu, tekku, ini halal tak haram, sebaiknya dihindari saja. Karena boleh jadi itu jebakan-jebakan setan. Nah, ini kan menarik kalau baca dari Imam Ghazali, tapi memang harus panjang ya. Pembahasan tentang makna fikih ini saja sudah berapa pertemuan. Insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya nggih. Mungkin enten manfaat dan barokahipun, amin Allahumma amin. Al-lafdzus tsani nggih, ini nanti lafadz yang kedua. Jadi ada 5 lafadz yang bergeser makna. Dari makna aslinya bergeser, yaitu fikih, ilmu, tauhid, nanti sama apa itu kemarin. Insyaallah. Monggo seperti biasa kita kirimkan Fatihah kepada masyayikh kita. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, mudah-mudahan kita dapat barokah dari Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ilmu yang bersanad ini terus bisa nyambung, bisa berjalan terus sampai anak cucu kita, dan kita semua dikumpulkan dengan para guru-guru kita dan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah wa ala kulli niyatin sholihah syafaat. Al-Fatihah.